Ya, tim Polres Padang Pariaman sudah menangkap dan menetapkan pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan sebagai tersangka. Kita akan bahas mengenai kasus ini bersama dengan kriminolog FISIP UI, Adrianus Meliala. Selamat petang, Bang Adrianus. Selamat petang, Mbak. Ya, yang menjadi salah satu pemikiran Niti adalah pertanyaan mengenai status pelaku. Ini kan pelaku adalah residivis dari keterangan polisi. Pertanyaan saya, kenapa kemudian residivis bisa melakukan tindakan kriminal berulang? Dari pandangan Anda, apa faktornya? Jadi memang secara teori, pelaku kejahatan susila itu memang tingkat reoffense-nya, yang lalu kemudian menjadikan dia residivis ya, itu memang tinggi, lebih tinggi daripada yang lain. Mengapa demikian? Karena kita bicara mengenai kebutuhan biologis sih, gitu ya. Hal mana kebutuhan biologis itu bisa mengatasi pertimbangan kognisi. Jadi kalau orang di penjara itu kan sebetulnya yang dilatih itu adalah pertimbangan kognisi kan, bahwa kalau Anda melakukan lagi setelah keluar dari penjara, maka Anda akan kembali masuk loh gitu ya. Nah, kadang-kadang pertimbangan kognisi ini, pertimbangan untung rugi gitu ya, itu kemudian sudah dikalahkan oleh pertimbangan tadi kebutuhan biologis, membuat dia kalap, nekat, dan lalu kemudian melakukan suatu perbuatan pidana, betapapun akibat itu dia harus masuk ke penjara lagi gitu ya. Nah ini yang kemudian menjadikan sekali lagi para pelaku kejahatan susila itu lalu tinggi tingkat relapse-nya, sehingga menjadi residivis kembali berulang-ulang kali masuk ke LP begitu. Jadi pola pengulangan tindak kriminal bagi residivis ini memang karena ada konsekuensi sudah diperhitungkan dan ada kebutuhan biologis kalau tadi Anda katakan. Itu dia, makanya kemudian orang berpikir begini, wah kalau begitu, kalau nanti yang ada situasi di mana orang berulang-ulang, lalu kemudian ada juga orang yang berkali-kali menjadi korban, maka sebaiknya dikebiri saja lah gitu ya. Jadi dengan kata lain, melalui berpikir tentang penghukuman yang lain, jangan hanya masuk ke penjara saja, nggak akan membuat dia kapok, tapi dikebiri misalnya. Hmm. Indonesia kan sebetulnya sudah pernah berpikir tentang hal itu, Mbak. Sekitar 10 tahun lalu pernah ada satu perpres malah tentang dokter mengkebiri pelaku kejahatan susila. Tapi kan yang terjadi adalah bahwa perpres itu kemudian berhenti. Dokter tidak mau melakukannya, suster juga tidak ada yang mau melakukannya, alhasil kemudian perpres itu menjadi perpres yang mandul gitu ya. Nah, ini mengindikasikan bahwa tidak atau belum dari kita semua sepakat ya tentang hukuman kebiri itu, begitu. Kalau dari hukum kita seperti ini, bagaimana kebiri ini sudah bisa kemudian dianggap sebagai suatu efek jera yang baik? Sejauh mana hukum kita mensupport adanya kebiri untuk memastikan bahwa tidak ada korban lagi? Ya itu dia, pemerintah eksekutif sudah membuat perpres, tapi kemudian nggak jalan karena tadi berbagai elemen masyarakat masih keberatan gitu ya, masih ada yang menggaungkan soal HAM, ada juga yang menggaungkan soal etika profesi dan yang lain-lain, alhasil kemudian nggak terrealisir. Ada saja kemungkinan juga misalnya hakim yang kemudian lalu mengambil alih dengan cara begini, bahwa betapapun pemerkosaan itu kemudian secara undang-undang itu sanksi maksimumnya tidak bukan mati ya bukan mati, bukan pidana mati, tapi mungkin saja hakim kemudian karena mendengar suara-suara dari masyarakat, lalu kemudian juga empati pada korban, lalu kemudian mengambil pilihan yakni memberikan vonis mati misalnya. Jadi dengan kata lain lebih berat daripada tuntutan jaksa. Boleh-boleh saja. Masalahnya kan juga belum ada hakim yang mengambil posisi itu gitu ya. Jadi sekali lagi suara masyarakat ini kemudian juga amat tergantung pada para player ya, para aparat hukum yang memainkan hukum itu pada saat dia mengurusi kasus pemerkosaan. Begitu, Pak. Kembali kasus khusus satu pelaku ini, Bang Redius. Kalau Anda lihat, apakah yang dilakukan oleh pelaku ini memiliki pola menargetkan korban secara khusus begitu? Dia kenal, kemudian memang ada dendam pribadi, atau memang polanya nampaknya acak saja? Saya kira kalau kita kembali pada konteks lokasi di mana itu adalah kampung ya, tidak terlalu banyak orang, semua orang saling mengenal, maka ada kemungkinan si pelaku ini memang mentarget orang, si korban ini, mungkin karena korban ini kemayu ya, cantik, baik ya, dan yang lebih penting lagi adalah bahwa memiliki pola berdagang di mana dia kemudian melalui mungkin dalam rangka pergi atau pulang di jalan yang sepi. Jadi pertama mungkin dia naksir, dia butuh secara seksual, dan dia melihat peluang ketika si korban ini lewat di jalan yang sepi ya. Nah di sini lalu kemudian timbul pertanyaan polisi kan, ketika melihat korban itu dijatuhkan ke tempat di sebelah kanan yang memang agak bawah, lalu kemudian lokasi pemerkosaannya di tempat di sebelah kiri di mana di lokasi di atas, benarkah bahwa kemudian si pelaku melakukannya sendiri, kan itu pertanyaannya. Nah maka kalau memang sepanjang polisi yakin bahwa memang si pelaku
melakukannya sendiri ya, saya kira pertanyaan tentang adakah pelaku kedua itu bisa Ya. digugurkan. Tapi kalau kemudian ternyata memang ada pelaku kedua, ya saya kira tugas polisi untuk membuka terus kasus ini dan mencari siapa pelaku tersebut. Ya, Begitu. apakah ada pelaku lain atau tidak? Terima kasih Adrianus Meliala, kriminolog FISIP UI sudah bergabung bersama kami. Selamat petang, Bang Adrianus.